Bedanya sama yang trigonometri itu adalah kalau siklometri itu inverse dari fungsi trigononya ya. Oke, masih sama pembahasannya relasi daerah asal atau daerah hasil. Yang pertama, inverse fungsi trigonometri. Perhatikan Y sama dengan cos X. Misalkan nilai X ini derajat ya, sama dengan pi per 3. Berarti 180 dibagi 3 berapa? 60. Oke, gambar. Ini berarti X-nya sama dengan 60 ya. Maka Y sama dengan cos pi per 3 sama dengan setengah. Berarti pi-nya itu 180 dibagi 360. Berarti Y cos 60 derajat sama dengan setengah. Ini berarti untuk setiap nilai X, maka nilai Y adalah tunggal. Misalkan Y sama dengan setengah. Tadi ini ya, Y sama dengan setengah. Maka X sama dengan pi per 3. Ditambah konstanta 360. Atau X sama dengan minus pi per 3 K 360. Ini maksudnya apa? Jadi ini dia membuat nilai X itu lebih dari satu kuadran. Ini kan yang pertama tadi di kuadran 1 ya, 60 derajat. Kuadran 1 itu kan dari 0 sampai 90 derajat, ya kan? Kuadran 2 itu 90 sampai 180. Yang ini kuadran 3 180 sampai 270, yang terakhir 270 sampai ke 360 di kuadran 4. Nah, maksudnya di sini adalah nilainya bisa 2, antara cos 60 derajat atau cos dengan nilai X-nya itu adalah min 60 ditambah 360. Berarti kan X-nya sama dengan 300 ya. Coba kalian cek benar nggak sih cos 60 itu nilainya sama dengan cos 300. Cek. Diambil kalkulator saintifiknya. Cos 60 setengah cos 300 setengah. Sama ya? Oke, kita lanjut lagi. Ini berarti bahwa jika Y diketahui, maka ditemukan lebih dari satu nilai X. Ya, benar. Ada 2. Itu tadi ya, yang 60 derajat sama 300 derajat. Y sama dengan cos X. Bila kita ingin menyatakan X dalam Y, maka X sama dengan sudut nilai kosinusnya Y. X sama dengan arcus kosinus Y. Arcus itu inverse-nya ya. Jadi kayak misalkan cos X sama dengan 60 derajat. Kita nggak tahu nilai X-nya berapa. Mau nyari di kalkulator berarti diinverskan cos minus 1X. Ini nama inverse. Ya, sama dengan 60 derajat. Berarti X-nya sama dengan, sorry, kebalik. Ini setengah. Setengah. Nah, fungsi inverse itu adalah berapa derajatnya. Kita mau nyari tahu derajatnya berapa. Itu ya. X sama dengan arcus cos Y atau X sama dengan cos pangkat min 1 ini sebagai inverse. Ya. Bu, nyari inverse manual bisa nggak? Kayaknya kita butuh bantuan kalkulator untuk mencari nilai inverse itu ya. Jadi untuk sudut X dalam radian, untuk F, kurung kurawal buka ini, X, Y, Y sama dengan cos X dengan X bilangan real merupakan fungsi dari R. Tetapi F inverse sama dengan Y, X dibalik Y sama X-nya. Sehingga X sama dengan cos pangkat min 1 Y. Untuk nilai Y antara min 1 sampai 1. Y itu adalah bilangan real. Oke. Bagaimana menjadikan F
inverse sebagai fungsi. Caranya adalah dengan membatasi daerah hasil. Ya, jika Y adalah harga sinus X, maka ketentuan tersebut dapat dituliskan dalam bentuk Y sama dengan sin X. Atau inversnya X sama dengan sin pangkat min 1 Y. Artinya sin X sama dengan Y yang tadi ya, saya contohin. Tadi kan saya contohin cos. Sini sin, berarti sin X-nya misalkan tidak diketahui, Y-nya adalah 1. Ya, berarti untuk mencari nilai X adalah sin pangkat min 1 dari 1. Tapi hasilnya di kalkulator menjadi 90 derajat. Untuk nilai Y, maka akan terdapat beberapa nilai X yang memenuhi. Contoh Y sama dengan sin X, Y sama dengan setengah X. Mungkin berharganya bisa 30, 150, dan seterusnya. Oke, setiap anggota pada domain fungsi memiliki kawan yang tepat. Satu dengan anggota pada daerah kodomain atau daerah sin. Sehingga bentuk aturan fx sama dengan inverse dari sin x bukan merupakan fungsi jika tidak kita batasi domainnya. Oke, lihat grafik berikut. Ini sin x ya. Yang kedua cos x, yang ketiga tangan x. Belum pernah bikin tangan kita ya. Ini grafiknya nih, tangan x. Karena dia ada nilai yang tak terhingga. Oke, ini sekan. Bukan X seperti ini kosek gambarnya. Ini kotangan. Ini. Oke, bagaimana dengan fungsi siklometrinya dari setiap fungsi trigono? Apabila daerah hasil relasi siklometri dibatasi, maka relasi siklometri dapat menjadi fungsi siklometri. Adapun pembatasan tersebut adalah sebagai berikut. Ini daerah asalnya ya, min 1,1. Ya, ini kita batasin. Kalau tangan itu tak terhingga ya. Ini daerah hasil. Ini adalah sudutnya ya. Pi per 2, min pi per 2, koma pi per 2, dan seterusnya. Jangan lupa pi sama dengan 180. Oke, kita masuk ke identitas fungsi siklometri. Misalkan nilai P itu antara 0 sampai 1 dan bernilai positif dengan theta sama dengan sin pangkat min 1 atau inverse dari sin P, maka theta-nya itu antara 0 sampai 90 derajat. Ini 90 ya, 90 derajat. Jika dinyatakan dalam fungsi siklometri yang lain, untuk theta sama dengan cos pangkat min 1 atau inverse cos dari akar 1 dikurang P kuadrat. Untuk tan-nya P per akar 1 min P kuadrat. Untuk kotangannya akar 1 min P kuadrat per P. Tetapi jika P-nya antara min 1 sampai 0, ini beda ya, tadi P-nya 0 sampai 1 berarti positif. Kalau yang ini misalkannya lain. Untuk yang nilainya negatif, min 1 sampai 0. Maka inversin P sama dengan theta dan min pi per 2 atau theta itu antara minus 90 sampai 0. Sedangkan cos atau inverse cos akar dari 1 min P kuadrat sama dengan ini sih kalau nggak salah bacanya. Dan 0 atau pesi di antara 0 sampai 90 derajat. Jika karena theta tidak sama dengan psi, maka inversin untuk P tidak sama dengan inverse cos akar dari 1 min kuadrat. Tuh, tadi nilai P-nya ini ya, negatif. Jadi tidak sama.
Daerah hasilnya antara X sama dengan inverse sin P dan X sama dengan inverse cos dalam kurung akar dari 1 min P kuadrat itu tidak sama. Sehingga identitas inverse sin P sama dengan inverse cos akar dari 1 min P kuadrat tidak berlaku untuk umum. Oke, ini kita lagi bahas identitas ya, belum masuk soal. Oke, ini syarat identitasnya jika nilainya P antara min 1 sampai dengan 1. Ya, nanti kalian tinggal substitusikan nilai P-nya di sini untuk mendapatkan nilai theta. Lagi-lagi ini inverse ya, hati-hati. Yang disubstitusi bukanlah derajat. Kalau tadi kan kita substitusinya derajat, ini substitusi bilangan real. Ya, nanti hasilnya adalah derajat. Oke, perhatikan identitas berikut. Sin dalam kurung minus theta sama dengan min sin theta. Bisa dikeluarin. Jika sin theta sama dengan P-nya di antara min 1 sampai 1, maka sin minus theta sama dengan minus P. Jadi sin atau inverse P sama dengan theta, dan inverse sin minus P sama dengan minus theta. Ini kita jumlah, mendapatkan identitas dari siklometri. Bentuknya hampir sama ya kayak identitas trigono. Cuman ini ada inverse-nya aja, ada pangkat min 1. Yang cos juga sama, dijumlahkan untuk inverse P positif dengan inverse P yang negatif. Untuk nilai theta-nya adalah pi dikurang theta ya, yang kedua ya. Jadi hasilnya adalah pi. Identitas yang ketiga ini, ya, inverse sin ditambah inverse P, inverse cos P sama dengan pi per 2. Sama dengan 90 derajat. Ini derajatnya kita jumlahkan juga. Oke, yang keempat identitas tangan siklometrinya ini. Jadi ada berapa identitas siklometri? Oh, ada 6. Untuk sin, cos, tan, kotangan, sama tan dengan kotangan. Ya, oke, ini identitasnya. Ya, ini adalah sudut lancip. Ini juga identitasnya. Nilai P-nya adalah 0 sampai 1 ya, atau lebih dari ini. Berkaitan dengan fungsi trigonometri, jumlah atau selisih sudut, berikut disajikan identitas yang memuat jumlah dan selisih dua fungsi psikometri. Untuk nilai P sebanding dengan 0,1. Ini juga tetanya sebanding dengan 0,90 derajat. Maka nilainya ini dia. Ya. Ini buktinya. Ini juga buktinya. Ya. Dalam pembuktian di atas tidak digunakan selisih sudut. Ya, nampak daerah hasilnya bukan daerah cos, pangkat min 1 atau inverse dari cos. Ini juga ya sama. Jadi kalian jumlahkan jika diketahui dua fungsi siklometri. Nah, hasilnya menjadi sebuah identitas fungsi siklometri. Ya, ini juga permisalan juga untuk inverse sin P sama dengan theta. Ini nilai P-nya sebanding dengan 0,1. Untuk tetanya itu 0,90 derajat. Inverse sin Q sama dengan psi. Untuk nilai Q setara dengan 0,1. Ya. Nah, ini hasil dari penjumlahannya ya.
penjumlahan dua fungsi siklometrik. Oke, ini juga sama. Ini yang kotangan. Oke, latihan. Tentukan daerah asal dan daerah hasil dari fungsi. Theta sama dengan 3 sin. Berarti ini kalian masukkan ya nilai X-nya. Kita kerjain bareng aja. Theta sama dengan 3 inverse dari sin. Misalkan X-nya kita masukkan bilangannya real ya. 0, 0, lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1. Jadi 0 sampai dengan 1. Theta sama dengan si 3 inverse dari sin. Misalkan X-nya kita masukkan ini deh satu aja. Sehingga 1/4 ditambah 1. Nah, nilai tetanya berapa? 3 inverse sin. 1/4 tambah 1, 5/4 ya. Atau 1/1/4. 5/4 nih, biar kalian nanti tinggal hitung angkanya. Ya, theta 3 dikali sin min 1. Ini bisa langsung masukin ke kalkulator nih. Coba, bantu saya jawab. Nilai tetanya berapa? Pada bisa semua kan nyari inverse? Di kalkulator tuh ada simbol shift. Nanti kalian ketik shift-nya, baru kalian ketik sin. Baru apa namanya, sin-nya berubah jadi pangkat min 1. Ya, berapa? Inverse dari sin 5/4? Ada yang ketemu? Ketemu, Rizky, berapa nilainya? Tadi siapa? Rizky Ramadan ya? Rizky Ramadan bisa nggak nyari inverse di kalkulator saintifik? Saya coba dulu ya, Bu. Iya, coba. Coba yang punya kalkulator saintifik, raise hand. Saya mau tahu. Yang punya. Karena kan kalau ujian kan nggak boleh bawa HP ya. Yang punya kalkulator saintifik. Yang punya. Dari 80 orang, saya pengen tahu yang punya kalkulator saintifik. Ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 10, 13. Dari 80, 13 orang yang punya kalkulator saintifik. Oke, oh, oke, 14 orang. Oke, nggak apa-apa sih. Karena kan kita sekarang sudah digital ya, jadi error, nggak paham. Ya, gitu deh. Nih, HP saya download kalkulator saintifik. Ada tombol shift, kalian ketik yang kuning ini. Baru kalian masukkan nilai sin. Tadi soalnya apa? Sin ya? Nah, itu dia, sin. Coba yang udah download, open cam-nya deh. Yang sudah download. Oke, Muhammad Rizky. Device-nya barengan ya sama Zoom ya? HP sama kalkulator saya 0,7. Ada yang sama nggak? Pada error semua, pada gagal. Sama, Danang. Coba
pakai kalkulator saintifik atau dari handphone, Danang? Coba kalau berhasil sama kayak saya, hasilnya tadi 90 coba open cam, tunjukin ke temennya. Kalkulator saintifiknya hasilnya 90 dikurang 39,7. Kalau Bobby bisa nggak? Bisa? Ini Bu, yang saya coba sin Hmm. inverse Hmm. 1,25 nilainya. Terus pas saya ini hasilnya tulisannya begini. Hmm. Ngeblur ya? Sebentar. Buru. Saya lupa matikan ini. Oh iya iya iya. Udah diklik shift kan ya? Sudah. Sudah. Error, Bu. Tuh. Dari ini. Hmm. Bisa kelihatan? Iya Sin kelihatan. Coba enter. Galat matematika Bu hasilnya. Oh iya. Karena memang sifat sin itu adalah eh, antara nilainya ya 0 sampai 1 ya atau minus. Ya, mungkin ada yang nilainya 2 tadi sebagai syarat. Oke deh, berarti kalau misalkan seperti ini, kalau kalian ketemu soal di kalkulatornya nggak bisa, cukup sampai sini aja ya hasilnya. Screen saya masih kelihatan kan ya? Masih, Bu. Masih. Nah, kalau di kalkulatornya galat atau error, cukup sampai sini aja jawabannya. Berarti kita eh, tinggal cari daerah asal sama hasil ya. Berarti kan daerah asalnya adalah ini ya, X sama dengan 1. Daerah hasilnya ini ya, theta sama dengan 3 sin min 1, 5/4. Dah, gitu cukup. Itu latihan nomor 1. Ya. Saya ada rencana sih mau coba offline. Nanti saya tanya dulu PG-nya, Cecil sama Setiadi ya. Hari apa yang kalian bisa. Buat itu dia simulasi kalkulator. Oke, kita lanjut ke nomor 2 ya. Kita ambil contoh yang A untuk inverse dari kotangen 3 ditambah inversin 1/5 akar 5. Ini kita misalkan yang pertama theta, yang kedua ini ya, ini ya. Oke, ini kita tambah sehingga hasilnya adalah inverse kotangen 3 ditambah inversin 1/5 akar 5 sama dengan theta plus. Oke. Ini kita cari ada nggak identitasnya yang sama. Kotangen dengan sin. Kalau nggak ada, berarti sudah cukup itu hasilnya. Kita cek ya. Kotangen sama sin. Ini cos. Oh, ini nih. Ini ya. Oke. Berarti kotangen atau inverse dari kotangen P bisa kita ganti menjadi inversin 1/akar min P kuadrat. Oke, kita substitusi. Ini berarti identitas nomor 4 ya. 4. Kotangen. Tadi, kotangen kita bisa ganti. Jadinya sin inverse dari 1/. P-nya kan 3 ya. Ini P-nya sama dengan 3.
V sama dengan 3. Nah, berarti kita rubah menjadi tadi 1/1/3 ditambah sin inverse dari 1/5 akar 5 dan theta plus si. Nah, ini bisa nggak nih digabung? Nggak bisa ya. Udah kita selesaikan saja operasinya. Jadi ini akar 10 ya. Benar nggak? Benar. Ini inverse sin. Ini nggak bisa disederhanakan. Oke, itu caranya ya. Itu nomor 1. Nomor 2 ini tangan. Tangan ini 3,5 sama 1/3 ya. Oh, ini ada 3 operasinya. Hampir sama sih caranya seperti ini. Cuman karena ini tangan, sudah sama semua ya. Tinggal dijumlahkan saja. Oke. Saya rasa cukup. Ini yang siklometri. Sebenarnya saya masih mau bahas yang satu lagi itu hyperbolik. Satu lagi ya, yang hyperbolik. Yang siklometri, ada pertanyaan? Kalau tidak, saya lanjut yang hyperbolik. Banyak sekali nilai fungsi ya. Atau tidak familiar ketika kalian SMA. Nah, kalau ini kan SMA familiar nih. Dan juga screen saya sudah terlihat belum? Sudah, Bu. Sudah Bu. ya. Saya lanjutkan di fungsi hyperbolik. Ini juga materi dari kalkulus. Sebagai subbab terakhir dari fungsi dan grafik. Mana hyperbolik? Terjadi udah nih. Fungsi hyperbolik definisinya sebagai fungsi sinus hyperbolik, kosinus hyperbolik, dan tangen. Ini dia. Nah, kalau hyperbolik dia sudah pakai nilai epsilon. Nah, bacanya epsilon. Untuk nilai sin H, X sama dengan epsilon pangkat X dikurang epsilon pangkat minus X. Dibagi 2. Untuk cos-nya, bedanya hanya di positif operasi bilangannya. Kalau tan itu adalah sin dibagi cos. Ya, identitas trigonometri. Tan sama dengan sin dibagi cos. Nanti tinggal disubstitusi nilai sinnya sama cosnya. Sehingga sifat identitas fungsi hyperbolik menjadi cos kuadrat cos H kuadrat X dikurang sin H kuadrat X sama dengan 1. Ya, dengan bukti ini dia kita substitusikan nilai cos dan sin masing-masing di sini. Jangan lupa ditambahkan kuadrat. Sehingga kuadratnya itu masuk ke dalam pangkat X. Ya, X-nya awalnya hanya sendiri. Karena ada kuadrat, dia jadi ada 2. Ditambah, ini juga sama, minus 2, ditambah 2 dibagi 4. Dikurang, oh ini kita harus buka nih. Ya, supaya lebih paham, ini kita kalikan. Kalau kuadrat kan berarti dia ada 2 ya. Epsilon X plus epsilon minus X per 2. Nah, ini karena kuadrat, jadi epsilon X plus epsilon pangkat X dibagi 2. Nah, ini kan, ini nilai ini ya, nilai cos. Ini kita kalikan. Penyebutnya dulu deh, biar gampang. 2 kali 2, 4. Ya. Nah, ini kita kalikan. Kalau saya nyebutnya kali pelangi. Kenapa kali pelangi? Karena dia menghubungkan perkalian satu persatu.
Ini. Tuh, yang pertama, dan seterusnya. Nah, gitu ya. Oke, kita kalikan. Epsilon pangkat X dikali epsilon pangkat X. Berarti kan epsilon 2X. Ya, jadi ada 2. Ditambah, karena ini positif semua ya. Ditambah, yang ini epsilon pangkat X dikali epsilon pangkat minus X. Jadinya epsilon pangkat minus 2X. Ya, karena di sini ada pengali negatif. Terus X-nya ada 2. Ditambah lagi, yang ini yang ketiga sekarang, epsilon pangkat min X dikali epsilon pangkat X. Jadi sama, epsilon pangkat minus 2X. Terus yang terakhir, epsilon minus X-nya ada 2, jadi positif 2X. Itu ya. Sehingga hasilnya, ini kan ada 2 ya. Ini ada yang sama nih. Ini sama ini sama. Ya kan? Yang ini juga sama ya. Berarti hasilnya harusnya 2 epsilon 2X per 2 epsilon 2X per 4. Harusnya hasilnya ini nilai cos. Ini ya. Ini ada kekeliruan dalam perhitungannya. Ini harusnya ya. Ini nanti saya coba lagi deh. Hasilnya benar nggak? Nah, ya, kita lanjut dulu. Turunan fungsi hiperbolik untuk nilai sin X ini, sehingga Y aksennya, karena turunan ya, jadi diturunkan. Y aksen sama dengan epsilon X ditambah epsilon pangkat minus X per 2, sama dengan AX. Ini juga sama ya, nilai sinnya. Sehingga grafiknya seperti ini. Karena dia hyperbolik. Nah, bentuknya seperti ini, hampir sama kayak tangan. Ya. Nilainya ke atas dan ke bawah Y. Nilai X-nya sangat kecil. Ini juga cos-nya, cos-nya beda. Begini ya. Membuka ke atas. Terbuka ke atas. Nah, kalau yang ini tan X, ya, ini berarti nilainya tidak memotong sumbu X dan Y. Ya kan? Dia hanya di titik ordinatnya aja di awal. Ya, selanjutnya dia tidak memotong sama sekali baik X dan Y. Ya, nah, ini adalah turunan hiperbolik atau identitas yang harus kalian pahami. Kalau kalian hafalin, kayaknya sulit. Ya. Jadi kalian pahami aja nilai fungsi hiperbolik. Contoh, carilah turunan dari fungsi hiperbolik berikut. Y sama dengan cos H dalam kurung 3X. Dan kita coba yang D dulu. Sehingga turunan dari cos adalah sin. Ya, rumus yang di atas tadi. Makan harus 12 jam, cuma berkurang 1 kWh loh. Berguna juga untuk kalau untuk listrik bisa tempelin dua stiker ini berguna untuk hemat listrik. Tolong di mute dulu. Harus 12 jam cari yang masih aja. Ini lihat kalau listrik. Oke. Nah, turunannya di sini ya. Nih, kalau sin diturunkan jadi cos. Kalau sin
turunannya jadi cos. Kalau cos, turunannya jadi untuk hyperbolik sin ya. Kebaliknya. Oh, ini juga ada nih turunannya ya. Oke. Tadi kita lanjut, berarti, nah, turunan dari cos adalah sin. Sin 3x. Fungsi dalam sinnya masih tetap. Terus yang di dalam ini kita turunkan. Di sini kan 3x min 1. Ya, karena diferensial terhadap d per dx, jadi yang diturunkan hanya yang ada x-nya ini, berarti min satunya kemana, Bu? Kalau konstanta diturunkan hasilnya 0. Ya, d per dx untuk c, hasilnya 0. Jadi kalau misalkan di sini min 1 juta, ya karena dia konstanta, nggak punya variabel, ya tetap aja nilainya hasilnya 0. Apapun itu. Ya. Sekarang yang B. B itu Y sama dengan tan H dikali sin X. Ini kita lihat fungsi turunan hiperbolik dari tan. Itu secant kuadrat X. Ya. Berarti tan itu adalah secant kuadrat. Sedangkan yang satunya lagi sin X. Ini ya. Karena ini di dalam fungsinya hanyalah sin X, berarti sin X-nya kita tulis lagi. Ya. Oke, itu adalah fungsi hiperbolik. Kalian pahami identitasnya ini aja. Ya. Nah, oke. Latihan soal cukuplah dari saya. Oke, sekarang kita absen dulu ya. Tolong